Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas semua nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang merupakan kunci diterimanya amal kita. Kali ini kita akan mudarasah dan mengaji bersama tentang mendidik anak dengan Al-Quran. Nurabbi al-adfala bil-Quran. Bagaimana kita mendidik anak dengan Al-Quran? Al-Quran juga berdialog dengan anak-anak sesuai dengan arti dan kondisi yang terjadi pada mereka untuk memperbaiki perilaku mereka. Bagaimana kita mendidik sikap anak dengan Al-Quran? Kita mendidiknya dengan mendidik lebih awal, yaitu dengan memahamkan anak-anak sesuai dengan fase dan usianya. Apa yang kita ajarkan tentang makna ayat-ayat Al-Quran, tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, serta kisah yang berhubungan dengan sebab turunnya Al-Quran. Kemudian ayat itu diulang-ulang ketika kondisi dan peristiwa itu berulang. Bagaimana mendidik anak dengan Al-Quran? Kalau seandainya anak belum paham tentang arti ayat, maka harus diulang lagi. Maka disederhanakan lagi penjelasannya agar mudah dipahami. Karena anak-anak sebenarnya memiliki kemampuan dan daya tangkap yang luar biasa atas apa yang kita sampaikan. Dan pengalaman banyak orang menunjukkan hal ini. Mereka sukses menjalankannya. Bagaimana kita mendidik anak-anak Al-Quran? Selain hal-hal di atas, kemampuan dan tingkat kematangan bahasa, kematangan kemampuan, kematangan pola pikir, sebenarnya pada anak itu tergantung kepada apa yang diterima dan diberikan kepada anak-anak tersebut. Itulah bagaimana cara kita mendidik dengan Al-Quran. Dalam menerapkan metodologi pengajaran Al-Quran ini, perlu diperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, memperhatikan proses bertahap sedikit demi sedikit, atau tadarruj. Dalam penerapan pertama, dimulai dengan satu sikap. Kemudian beranjak kepada sikap yang lain. Ketika sudah terbiasa dengan sikap pertama dan menjalankan yang diminta oleh ayat tersebut, baru pindah ke sikap yang kedua. Hal penting juga yang perlu diperhatikan yang kedua adalah memperhatikan usia anak. Karena masing-masing anak, masing-masing usia anak memiliki karakteristiknya sendiri. Usia di atas 5 tahun tentu berbeda dengan yang usia di bawah 5 tahun. Usia di atas 10 tahun tentu berbeda dengan yang di bawah 10 tahun. Hal penting juga yang perlu kita perhatikan, yang ketiga, kita harus memperhatikan kekhususan anak-anak atau karakteristik masing-masing anak. Sehingga sebagai orang tua, di sini perlunya mendengar arahan ahli, arahan pembina, arahan pembimbing dengan seksama. Kemudian harus mengikutinya dengan penuh kesabaran. Jangan berjalan sesuai perasaan dan persangkaan kita. Hal penting yang perlu diperhatikan juga dalam mendidik anak Al-Quran ini,
Yang keempat adalah memperhatikan perbedaan masing-masing anak dengan masing-masing karakteristiknya. Atau kita biasa mengenal namanya al-furuq al-fardiyah. Perbedaan masing-masing anak. Dalam apa perbedaan-perbedaan itu? Dalam responnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dalam pengetahuannya, ada yang pengetahuannya luas, ada yang tidak. Dalam perhatiannya, ada yang mudah untuk konsentrasi, ada yang tidak. Begitu seterusnya. Ini semua harus diperhatikan betul. Sehingga masing-masing orang tua jangan membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Termasuk membandingkan antara anaknya sendiri. Seperti anak pertama dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan pernah keluar kata-kata dari mulut kita. Apalagi di hadapan anak kita. Kenapa anak dia lebih baik dari anak saya? Atau kata-kata yang seharusnya tidak didengar oleh anak kita. Seperti misalnya, seharusnya kamu seperti dia itu. Karena kata-kata ini akan jadi racun hati dan perasaannya. Yang justru akan menjadikan dia dendam dan putus asa. Juga menumbuhkan dendam pada orang yang berbicara. Sekalipun itu orang tua. Dan menimbulkan hasad pada orang yang dipuji. Jadikan anak kita sebagai pribadinya. Hal penting yang kelima yang perlu kita perhatikan. Kepada orang tua dan pendidik. Untuk memperhatikan kemampuan respon anak. Sehingga porsi ayatnya ditambah atau dikurangi. Sesuai dengan responnya. Kemudian bertahap sedikit demi sedikit. Sehingga pola hidup kita dan anak kita adalah Al-Quran. Terus meningkat dan meningkat sedikit demi sedikit menuju kepada teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah yang ditanya tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Rawahu Muslim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran.